Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sakofa Nabila selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi teknologi informasi bagi bisnis. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 Ekonomi Syariah 3E yang terdiri dari saya sendiri Rasmiati dengan NIM 080404211187 sebagai moderator dan rekan saya Ria Faradila Arsyalawati dengan NIM 080404211180. Sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, di sini ada isi presentasi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama ada pengertian dari teknologi informasi sendiri, kemudian yang kedua ada dampak dari teknologi informasi, yang ketiga ada fondasi utama dari teknologi informasi, kemudian yang keempat ada jenis-jenis dari sistem informasi, kemudian yang kelima ada resiko dan ancaman dari teknologi informasi, kemudian yang terakhir langkah-langkah perlindungan dari teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi sendiri ini apa sih bagi bisnis? Nah, teknologi informasi ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, lebih-lebih di era atau zaman pada saat ini yang memiliki peran besar bagi masyarakat atau aktivitas manusia sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertian dari teknologi informasi sendiri ini merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengelola, atau menyebarkan informasi. Nah, mungkin bagi saya sendiri, jadi TI ini merupakan beragam alat dan perangkat untuk memproses, mengolah, menyimpan data, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam cara. Nah, untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, atau yang biasa disebut dengan berkualitas. Nah, tanpa TI mungkin perkembangan teknologi sekarang tidak akan maju seperti saat ini kan. Nah, pada masa seperti ini, apabila bisnis tidak mengikuti teknologi yang sekarang ini, mungkin akan terancam bangkrut. Nah, dengan adanya TI ini sendiri, otomatis bisnis dan TI ini perlu dikaitkan. Karena dalam berbisnis, kita tuh melakukan penyebaran informasi yang merupakan ini salah satu hal penting bagi kehidupan pada zaman sekarang. Nah, contohnya seperti melakukan promosi melalui media online atau sosial media. Nah, contohnya kayak berita, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya, pasti kita sering kali mendengar bahwa setiap kemajuan teknologi itu pastinya akan berdampak kepada gaya berbisnis. Nah, di sini ada dampak teknologi informasi bagi bisnis, yang mana terutama itu mendorong perubahan bagi bisnis. Misalnya dalam bidang penjualan. Bukti nyatanya saat ini kan kita menemukan banyak e-commerce, terus pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan alat atau sistem elektronik. Nah, di sini kan sudah jelas yang dulu apa-apa kita harus ke marketnya store, langsung ke market store-nya sendiri, ke tokonya sendiri. Nah, sekarang kita udah menggunakan sistem yang canggih gitu. Dengan adanya teknologi yang begitu canggih sekarang, kita bisa memesan semua barang lewat online gitu. Nah, di sini dampak teknologi informasi bagi bisnis yang pertama itu menyediakan akses informasi jarak jauh. Nah, perangkat teknologi informasi ini contohnya kayak ponsel, laptop, komputer, dan juga akses internet, yang mana dulu kita hanya dapat melihat dan mendengarkan atau membaca di koran gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa dengan ini kita bisa menghemat biaya, waktu, dan bisa yang apa-apa dulu kita harus seperti tadi ke tempatnya langsung gitu kan. Nah, sekarang sudah bisa mengakses informasi dari jarak jauh dengan adanya internet. Contohnya kayak karyawan tidak langsung pergi ke kantor tempat mereka bekerja masing-masing di kantornya gitu. Nah, mereka sekarang bisa
kayak bisa berkomunikasi lewat jarak jauh gitu dengan adanya teknologi sekarang. Kemudian yang kedua, memungkinkan layanan lebih baik dengan mengkoordinasikan pengiriman jarak jauh. Nah, di sini maksudnya yaitu dari kegiatan dari satu lokasi terpusat. Nah, dan aliran pengirimannya itu berasal dari berbagai lokasi gitu. Contohnya kayak perabotan, outfit. Nah, itu bisa saja kan dari berbagai lokasi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan organisasi yang lebih ramping. Nah, perampingan ini sendiri merupakan sebuah upaya untuk membuat organisasi atau perusahaan menjadi lebih ramping, yang mana dengan menutup lokasi atau mengurangi jumlah staf atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah atau yang biasa disebut dengan tidak memberikan nilai guna atau tidak memberikan keuntungan gitu. Kemudian yang keempat, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Nah, dalam dunia kerja kita tidak mungkin kan melakukan pekerjaan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, dengan adanya tim, pekerjaan mungkin akan cepat selesai. Nah, dengan adanya tim, kita di sini kan bekerja sama menuju tujuan bersama yang bisa menguntungkan tim atau perusahaan. Jadi, mungkin dengan tim kita bisa lebih menghemat waktu dan bisa lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang kelima, memperbaiki proses manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki sistem manajemennya masing-masing dalam menjalankan bisnis usahanya. Namun banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam berbisnis. Nah, yang dimana mereka itu tidak efektif dalam mencapai target perusahaan secara maksimal. Maka dari itu perlu adanya perbaikan proses manajemennya sendiri. Kemudian yang keenam ini memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi. Nah, kemajuan TI ini menciptakan produk dan jasa baru yang memungkinkan bisnis dengan produk yang lebih besar. Nah, saat ini kan perusahaan menjadikan fleksibilitas ini dalam pekerjaan sebagai keuntungan bagi para karyawan. Nah, fleksibilitas ini sendiri merupakan keterampilan yang penting untuk dikuasai atau bisa kita sebut dengan memiliki kemampuan maupun sekedar menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis yang begitu cepat itu. Kemudian yang ketujuh, menyediakan peluang bisnis baru. Nah, TI ini kan tidak hanya memperbaiki bisnis yang sudah ada gitu, tapi juga menciptakan bisnis yang benar-benar baru gitu. Jadi di sini kita mengembangkan produk baru itu. Nah, kemudian yang terakhir, memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Seiring berkembangnya teknologi ini, jumlah penggunanya pun juga terus meningkat kan. Nah, dalam setiap sesuatu juga pasti memiliki sisi positif dan negatifnya. Nah, salah satunya di sini dengan dalam ruang lingkup sosial itu memungkinkan manusia untuk tetap saling terhubung gitu meski terhalang jarak dan waktu. Jadi dengan adanya teknologi sekarang ini kita bisa seperti yang saya tadi jelaskan, bisa berkomunikasi jarak jauh. Jadi dengan adanya ini, dampak positifnya juga kita bisa tetap saling berkomunikasi gitu dengan kerabat, saudara, dan teman-teman sebagainya gitu. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ria Faradila Arsyilawati. Yang selanjutnya ada fondasi utama teknologi informasi sumber daya bisnis yang mencakup 3 hal. Yang pertama ada internet dan sumber komunikasi lain. Di internet dan sumber komunikasi lain ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama, internet itu sendiri yang pastinya udah tidak asing lagi di telinga kita, yang mana internet ini sudah menjadi sarana bagi jutaan orang dalam berkomunikasi bahkan berorganisasi, yang juga pastinya memberikan kontribusi yang besar
khususnya bagi para pelaku bisnis untuk bisa berkolaborasi melalui teknologi suara atau teknologi conferencing. Yang kedua ada intranet. Intranet ini itu biasanya adalah jaringan pribadi perusahaan yang biasanya hanya bisa diakses oleh karyawan dari perusahaan itu sendiri, yang memuat informasi rahasia terkait perusahaan. Yang ketiga itu ada extranet. Extranet ini bisa dibilang kebalikan dari intranet. Kalau extranet ini memberikan akses terbatas kepada pihak luar, khususnya kepada para pelanggan terkait informasi produk atau terkait informasi perusahaan. Yang contohnya itu kayak toko-toko online shop yang biasanya menggunakan Instagram sebagai promosi via Instagram, atau juga yang punya toko-toko kayak di aplikasi online kayak Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Nah, biasanya toko-toko itu kan mereka memposting katalog produk, mengenai ketersediaan produk, mengenai produknya habis atau tidak atau belum gitu. Terus juga mengenai informasi estimasi barang, kapan barangnya sampai kepada si konsumen gitu tadi. Terus yang keempat ada electronic conferencing. Ini itu jaringan yang memberikan akses kepada orang-orang untuk bisa melakukan kegiatannya dalam waktu yang bersamaan. Misalnya kayak Google Docs itu kan dokumen yang bisa diakses oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Jadi dokumennya bisa diedit gitu kan dalam waktu bersamaan. Contoh lainnya juga kayak Canva itu kan bisa diedit secara bersamaan. Terus yang kelima ini komunikasi satelit VCAT. Ini itu jaringan yang biasanya hubungannya sama kantor cabang dan kantor pusat. Jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan itu banyak terbantu oleh satelit VCAT ini tadi. Jadi ketika ada keadaan darurat yang terjadi di kantor cabang, bisa dengan mudah dihubungkan ke kantor pusat melalui satelit ini tadi. Serta satelit ini bersifat privasi gitu, jadi kemungkinannya kecil untuk diretas gitu. Terus yang kedua ada jaringan arsitektur sistem. Jaringan ini tuh sistem yang tersedia di dalam komputer, laptop, atau HP yang bisa dalam bentuk wifi atau jaringan yang kabel. Terus yang ketiga ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini nama lainnya adalah hardware yang dalam bentuk fisik seperti laptop, komputer, HP, monitor gitu. Terus yang kalau perangkat lunak atau nama lainnya software itu adalah perangkat yang tersedia di dalam perangkat keras. Contohnya kayak aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP, di dalam laptop kayak Google Chrome, terus juga Microsoft, Instagram gitu. Adapun sistem yang cukup penting sebagai fondasi utama dari teknologi informasi, yaitu sistem informasi yang mana biasa digunakan oleh sumber daya teknologi informasi untuk mengubah data menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yang cara pengerjaannya itu menggunakan teknik pergunaan data dan penggalian data. Bagaimana cara kerjanya? Pergunaan data ini menyimpan data-data biasanya perihal perkembangan minat para pelanggan, para konsumen terkait produk dari si perusahaan itu tadi, yang untuk kemudian nantinya ketika digunakan itu menggunakan teknik penggalian data untuk mencari data-data yang sudah disimpan menggunakan teknik pergunaan data tadi untuk mengambil keputusan mengenai produk terbaik yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Itu ada dua, ada sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan dan sistem informasi bagi
bagi manajer. Kalau sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan itu dapat dibantu oleh sistem informasi dalam membuat aplikasi yang berguna untuk perusahaan. Biasanya mencakup database perusahaan mengenai informasi yang bisa disimpan. Yang kedua, sistem informasi bagi manajer. Setiap manajer itu kan memiliki bidangnya masing-masing yang pastinya membutuhkan informasi yang sehingga oleh sistem informasi ini dibantu, yang mana sistem informasi yang cukup populer digunakan oleh manajer ini ada dua, yaitu sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen ini biasanya mencakup jadwal staff, jadwal produksi, terus perihal kehadiran karyawan, terus juga kapan produknya siap dipasarkan kayak gitu. Itu dibantu oleh sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem ini itu membantu, bahkan bisa merekomendasikan manajer atau perusahaan terkait misalnya kayak produk terbaik atau kapasitas terbaik yang bisa diproduksi oleh pabrik, terus juga mengenai kinerja yang paling terbaik bagi perusahaan. Adapun kalau menggunakan teknologi itu pastinya ada risiko dan ancaman yang cukup besar yang juga harus ditanggung. Yang pertama ini ada peretas atau hacker. Peretas ini itu biasanya meretas akun-akun, khususnya kalau bisnis itu lebih ke ini mengenai terkait informasi perusahaan yang bersifat pribadi kayak gitu. Terus juga mengenai kayak nama, alamat, sandi perusahaan atau password perusahaan, terus juga alamat email perusahaan kayak gitu. Terus yang kedua ada pencurian identitas. Kalau pencurian identitas ini, kalau contoh kasusnya yang sekarang lagi marak itu melalui WhatsApp, biasanya si pelaku ini chat si korban dan mengatakan kalau ada pengiriman paket kayak gitu. Tapi ketika si korban ini membuka file tersebut, maka tanpa disadari saldo rekening ATM-nya akan terkuras habis gitu. Itu contoh dari pencurian identitas. Terus yang ketiga, pencurian kekayaan intelektual. Ini tuh contohnya pencurian ini biasanya mencuri mengenai kalau kayak rencana produksi perusahaan, terus juga bagaimana rencana dari kapan produknya mau di launching kayak gitu. Itu kan biasanya sekarang sudah serba teknologi kan, disimpannya berupa dalam data kayak gitu. Nah, si pelaku ini bisa saja mencuri mengenai informasi-informasi tersebut dan dijadikan hak paten si pelaku. Yang keempat ada virus komputer, worm, dan trojan horse. Virus komputer ini biasanya menyusup jaringan komputer melalui situs website dan biasanya kalau udah terserang virus ini itu dapat mematikan komputer dan komputernya tidak bisa digunakan sama sekali. Terus ada worm ini itu virus yang menjangkiti dari satu komputer berpindah ke komputer lain, yang mana si pelaku ini dapat mengendalikan komputer itu dari jarak jauh. Terus selanjutnya ada trojan horse. Kalau trojan horse itu biasanya dalam bentuk aplikasi legal yang bisa diakses bahkan atas izin si pengguna itu tadi. Terus yang kelima ada spyware. Spyware ini itu biasanya untuk para pengguna yang mengincar kayak aplikasi gratisan, misalnya kayak ini Netflix itu kan berbayar ya. Jadi biasanya kalau orang yang pengen nonton
Netflix versi gratisnya. Nah, biasanya spyware itu ada di dalam aplikasi gratisan itu tadi, biasanya menyelinap lewat situ, menyelinap lewat aplikasi-aplikasi gratis itu tadi. Terus yang terakhir ada spam. Spam ini itu biasanya kalau yang sering nonton lewat website, biasanya itu spam ini dalam bentuk iklan gitu, yang bahkan bisa menutup website yang kita buka itu tadi. Nah, itu iklan-iklan itu masuk ke dalam spam. Selanjutnya yang terakhir di sini ada langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki informasi penting yang setiap harinya digunakan untuk keperluan bisnisnya. Di sini ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, firewall, yaitu mencegah akses tidak berizin. Nah, di sini untuk melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin akan datang. Contohnya kayak di sini firewall tuh peringatan, terus pengaturan akses untuk mencegah lintas jaringan yang mencurigakan. Kemudian yang kedua, menggunakan PL antivirus. PL itu perangkat lunak antivirus. Di sini untuk mencegah, mendeteksi dan menghapus perangkat perusak. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan sistem enkripsi. Nah, sistem enkripsi ini kode rahasia atau biasa kita sidik jari digital. Nah, yang mana hanya kita sendiri yang bisa mengakses perangkat tersebut. Dan yang terakhir, menghindari dari spam dan spyware. Nah, spam dan spyware tadi udah dijelaskan oleh Ria sendiri. Itulah materi tentang teknologi informasi dalam bisnis. Mungkin sekian dari kelompok 12. Semoga teman-teman paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh kami. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.